Saudara sekalian, selamat datang dan jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang panas tentang kontroversi Fufufafa dan pelantikan Gibran. Apakah berkaitan dengan etika politik dan masa depan? Fufufafa sebagaimana sudah diketahui diduga berkaitan erat dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota dan wakil presiden terpilih. Isu ini menjadi sorotan setelah akun-akun anonim seperti Fufufafa muncul dan dikelola oleh Gibran. Apakah ini bisa menggagalkan pelantikannya? Bagaimana etika politik berperan dalam kasus ini? Mari kita bahas lebih dalam. Pertama-tama kita mulai dari mana isu ini berasal. Nama akun Fufufafa muncul di media sosial dengan konten yang sangat kontroversial, yaitu berkaitan dengan cercaan cemoohan kepada tokoh-tokoh tertentu, juga menyangkut hal-hal yang bersifat pornografi dan juga diskriminasi terhadap perempuan. Menurut pakar telematika Roy Suryo, jejak digital menunjukkan bahwa akun Fufufafa memiliki keterkaitan erat dengan Gibran dan saudaranya Kaisang Pangarep. Roy menyebut bahwa ada bukti digital yang sulit dibantah, seperti kesamaan bahasa dan gaya penulisan, hingga koneksi antar akun-akun pribadi Gibran dan Fufufafa. Salah satu insiden yang paling mencolok adalah ketika akun Fufufafa lupa password dan menyebut nama akun-akun yang terkait langsung dengan keluarga Presiden Joko Widodo. Namun, meski bukti-bukti ini cukup meyakinkan, pertanyaannya adalah apakah dugaan ini bisa menjadi dasar untuk membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden? Dari segi hukum, sejauh ini belum ada landasan yang cukup kuat untuk menindaklanjuti dugaan tersebut. Mengacu pada pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, seorang presiden atau wakil presiden hanya bisa diberhentikan jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau perbuatan tercela yang terbukti secara hukum. Dalam kasus Fufufafa ini, bukti yang ada masih sebatas dugaan keterlibatan dalam pengelolaan akun anonim, bukan pelanggaran hukum yang bisa menggagalkan proses pelantikan. Nah, saudara sekalian, dalam diskusi ini kita tidak hanya berbicara soal hukum, tetapi juga soal etika dan moral. Iwan Piliang, seorang aktivis dan jurnalis yang hadir dalam diskusi di Indonesia Lawyers Club, menyoroti aspek peradaban dan etika dalam kasus ini. Iwan menekankan bahwa penggunaan bahasa yang tidak pantas dan konten yang vulgar dalam akun Fafa mencerminkan kemunduran moral. Jika benar Gibran terlibat, ini bukan hanya mencoreng citranya sebagai calon wakil presiden, tetapi juga memberikan sinyal buruk tentang standar etika politik di Indonesia.
Etika pejabat publik sangat penting, terutama bagi seorang calon pemimpin. Etika bukan sekedar soal bagaimana kita menjalankan tugas secara formal, tetapi juga bagaimana kita menjaga integritas dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas di media sosial. Jika seorang wakil presiden terlibat dalam pengelolaan akun anonim yang penuh dengan konten tidak pantas, maka ada persoalan serius tentang kredibilitas dan integritas sebagai calon pemimpin. Meski demikian, Iwan Filiang juga menegaskan bahwa persoalan etika ini belum tentu cukup membatalkan pelantikan Gibran. Seperti yang dijelaskan oleh beberapa pakar hukum, pelanggaran etika meski serius tidak selalu berdampak pada legalitas sebuah proses politik, terutama jika tidak ada bukti pelanggaran hukum. Hal ini menjadi dilema yang sering kita temui dalam politik, di mana integritas moral tidak selalu berjalan seiring dengan proses hukum. Lalu bagaimana dengan pengaruh kasus ini terhadap politik nasional? Apakah isu Fufu Papa akan mengguncang stabilitas politik menjelang pelantikan Gibran? Beberapa pengamat politik berpendapat bahwa skandal ini tidak akan banyak mempengaruhi legitimasi pemerintahan Prabowo Gibran. Dukungan politik terhadap Gibran bagaimanapun masih cukup kuat, terutama dari partai-partai pendukung kalangan elit politik. Namun, tentu saja skandal ini bisa menciptakan keraguan di kalangan masyarakat yang mengharapkan pemimpin dengan standar moral yang tinggi. Isu ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita semua, terutama dalam era digital saat ini. Di zaman sekarang, apa yang kita tulis dan bagikan di media sosial bisa berdampak besar pada reputasi kita di masa depan. Bagi seorang calon pemimpin, kesalahan kecil di dunia maya bisa menjadi batu sandungan besar di kemudian hari. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua, terutama bagi para pejabat publik, untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Ingat, jejak digital tidak mudah dihapus dan bisa menjadi cerminan dari integritas seseorang. Kasus Fufu Papa ini memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya menjaga etika dan moralitas, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Para pemimpin masa depan harus menyadari bahwa setiap tindakan mereka, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial, akan menjadi sorotan publik. Sebagai calon wakil presiden, Gibran diharapkan bisa memberikan contoh yang baik, tidak hanya dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga dalam menjaga perilaku dan komunikasi di dunia maya. Saudara, lalu bagaimana kesimpulan dari diskusi kita ini? Meskipun kasus Fufu Papa menimbulkan banyak pertanyaan baik dari segi hukum maupun etika, sejauh ini tidak ada dasar hukum yang cukup kuat untuk membatalkan pelantikan Gibran. Namun kasus ini tetap menjadi peringatan dan pengingat bahwa etika dan moralitas harus selalu menjadi bagian penting dalam kepemimpinan, terutama bagi seorang pejabat publik.
Sebagai masyarakat, kita harus terus-menerus kritisi terhadap pemimpin kita. Bukan hanya sisi kemampuan dan kebijakannya, tetapi juga segi integritas, moralitas, dan etisnya. Nah, bagaimana pendapat Anda, saudara sekalian? Apakah menurut Anda pelantikan Gibran harus dibatalkan? Atau apakah kasus ini menjadi pelajaran penting untuk menjaga etika dalam politik di masa depan? Saudara, sebelum kita tutup video ini, mari kita diskusikan lebih lanjut tentang apa yang sudah kita bahas. Jangan ragu-ragu untuk bertanya dan berbagi pendapat di kolom komentar. Mari kita buat PJP Ginting Channel sebagai wadah diskusi yang konstruktif untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam PJP Ginting Channel, opini kebangsaan. Terima kasih.